Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Sekaligus dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB dan akan dilayankan baptisan dewasa dan peneguhan sidi khusus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jim Eric Manahampi. Ungkapan situasi. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan harus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajak adik-adik pelayanan anak. Tentu ini pengalaman baru bagi kami dan bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayanan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus yang Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Ada Mars sekolah anak. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan madah syukur bagi kemuliaan namanya. Jangan
Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Matius 19 ayat 13a menjadi pembimbing kita pada pagi ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami ajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini dalam satu persekutuan ibadah Minggu pagi, kami percaya bahwa ini adalah hanya karena kasih karunia-Mu, sehingga kami dimampukan untuk kami berada pada pagi ini. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami juga akan berada di dalam sakramen baptisan dan juga peneguhan sidih. Tuhan, kami percaya bahwa itu bisa terjadi juga atas kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan ketiga saudara kekasih kami ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui sapaan firman-Mu,
Kembali kami masing-masing diingatkan, dikuatkan, dikokohkan untuk kami mampu memahami, untuk kami mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi. Apa kabar? Kita bersyukur. Bersyukur itu yang saya katakan tema kita kalau dalam Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida GPIB diberikan judul Layanilah Tuhan Anakku. Dan saya ambil menjadi penekanan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Nah, kembali lagi yang menjadi sentral adalah kasih karunia dan syukur. Kemudian dalam minggu ini, yang pertama tata ibadah ini juga kita memperingati tentang hari ulang tahun daripada Pelkat PA. PA itu adalah pelayan anak yang ke-61.
Yang kedua, kita pada minggu ini khususnya jam 7 kita masuk di dalam satu pelayanan sakramen, yaitu baptisan kudus. Dan yang kedua adalah peneguhan sidi. Baptisan dewasa itu pasti diikuti dengan sidi. Jadi berbeda kalau kita katakan baptisan anak, maka anak ini akan tunggu sampai dengan usia 17 tahun, baru kemudian dia ikut kelas katekesasi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, baptisan dewasa biasanya dilayangkan kepada orang-orang atau warga jemaat yang baru yang akan masuk ke dalam iman percaya. Nah, saudara kekasih kita, Verji pada hari ini dia memastikan diri bahwa mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Setelah beberapa minggu yang kemarin, kurang lebih 1 bulan, ia akan melangsungkan kelas katekesasi. Sementara yang Besi, dia baru kelas sudah si baptis dan baru mengikuti kelas katekesasi. Kalau Agustina, maka dia adalah kelas katekesasi reguler yang periode lama, karena ada sesuatu pada minggu peneguhan sidi, dia tidak bisa mengikuti peneguhan dan kita layangkan peneguhan pada pagi ini. Nah, demikianlah jemaat Tuhan, kita memahami kondisi dan situasi daripada ketiga saudara kita ini. Nah, bertolak dari ini, maka kita lihat perikop bacaan kita di sini adalah ucapan syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Di sini ketika Timotius ditulis oleh Paulus, karena Paulus menulis surat. Jadi surat ini yang ditujukan kepada Timotius. Timotius kalau mau dibilang bahwa dia adalah anak baptis, kalau kita biasanya di Indonesia Timur dikenal dengan anak serani, mama serani, dan kemudian dipersingkat lagi bilang mama Ani, papa Ani, dan seterusnya. Nah, inilah kondisi yang saya mau katakan bahwa Paulus menganggap si Timotius yang masih muda ini, dia ini adalah seorang anak rohani dia. Jadi anak serani, anak Bapak Ani, Mama Ani itu sebenarnya kepanjangan dari kalau bahasa panjangnya dia itu bilang Bapak rohani, Ibu rohani, kemudian disingkat menjadi Papa Ani, Mama Ani, dan seterusnya. Nah, dari sinilah itu yang saya mau katakan ketika Paulus mengungkapkan rasa syukur dia. Syukur dia yang pertama adalah dia merasakan bahwa dia adalah seorang yang sangat memusuhi Kristus. Kita sadari bahwa Paulus ini adalah seorang yang dikatakan ya memiliki satu jabatan yang agak baik. Dia adalah sebagian, kita katakan, bapaknya mungkin orang Romawi, ibunya adalah orang Yahudi. Tetapi dia mengklaim bahwa saya adalah orang Yahudi. Nah, dia mengikuti satu proses pendidikan. Pendidikan bahwa dia akan menjadi seorang, ya kita katakan, kalau di dalam bangsa Yahudi ada istilah majelis Sanderin. Sanderin itu adalah majelis para pemuka-pemuka mereka ini yang akan menentukan segala sesuatu, kebijakan-kebijakan yang akan dialami dan dilakukan oleh orang-orang atau bangsa Yahudi ini. Nah, Sanderin inilah juga bersama-sama dengan para imam-imam, bersama dengan kepala imam yang mereka senantiasa bersatu untuk mau mengarahkan bahwa bagaimana kehidupan baik beragama mereka, kehidupan budaya mereka, adat istiadat mereka. Maka inilah yang menjadi pucuk pimpinan
Nah, ibu bapak saudara-saudara, bahwa di dalam mempersiapkan persoalan dia di situ, maka kemudian dia memasuki satu, kita katakanlah barangkali ada satu organisasi kecil atau satu kelompok yang memang khusus bagaimana menganiaya orang-orang Kristen, bagaimana membakar gereja-gereja. Karena kita tahu gereja mula-mula ibu bapak, ketika gereja hadir, dia tidak hadir seperti jangan kita bayangkan gereja kita saat sekarang ini kita bergereja. Gereja berada di bawah tanah. Artinya mereka bersembunyi. Dan ini ingin saya mau ingatkan kepada ibu bapak, saya bersyukur GPIB kita memakai stola dengan ada simbol-simbol seperti ini. Simbol ini adalah simbol gereja mula-mula. Jadi zaman itu ketika muncul kayak ada bendera-bendera dengan simbol ini, orang tahu, oh ini toh masa Epifania. Ketika ada muncul jangkar yang warna ungu itu, ungu muda, siapa mau tahu bahwa jangkar itu adalah punya pengertian arti daripada Adventus. Gak ada yang tahu cuma adalah orang gereja, orang jemaat. Nah, gereja, kehidupan gereja di sana pada waktu itu adalah pola hidup mereka, adalah pola hidup, saya mau bilang mata rantai. Jadi kalau ada istilah teori mata rantai, nah teori mata rantai ini, itu sebenarnya ada 5 orang, atau 5 ini, nah 5 kemudian dia ikat lagi 5. Jika satu mata rantai ditemukan, maka yang putus itulah yang dibasmi, itulah yang dibunuh. Dia tidak bisa membunuh seluruh rangkaian ini. Itulah tingkat kesulitan bahwa bagaimana orang-orang Romawi mau membunuh atau mau membumi hanguskan akan iman percaya. Nah, ibu bapak, inilah problem yang dialami. Sementara si Paulus ini yang masih bernama Saulus pada waktu itu, bahwa dengan bangganya bahwa bagaimana dia mau menghancurkan semua ini. Tetapi ketika dia lagi berjalan menjalankan tugas itu, maka dia berjumpa, dia bertemu dengan Yesus Kristus sendiri. Nah, di situ yang kalau kita baca di dalam kisah para rasul ada mengenai bagian daripada latar belakang Paulus, maka di situ dikatakan Yesus bilang, "Hai Saulus, inilah aku orang yang engkau aniaya." Nah, dari sini ibu bapak saudara-saudara, bahwa Paulus kemudian berhenti dan dia tercengang dan dia kaget. Dan pada waktu itu pada akhirnya kemudian mata dia dibutakan. Nah, bertolak dari peristiwa inilah kemudian Paulus bergumul, Paulus kemudian mencoba bagaimana menemukan kebenaran daripada firman Tuhan tadi, kebenaran daripada perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bertolak dari peristiwa perjumpaan itulah kemudian Saulus mengakui, "Kau adalah Tuhan dan engkau adalah juru selamat itu." Nah, dari situlah kemudian matanya dicelikkan dan dari nama Saulus dia berubah menjadi Paulus. Inilah yang menjadi ungkapan syukur daripada dikatakan Paulus, saya bersyukur. Kita pasti bingung, kok orang bersyukur ketika dia dulu merusak gereja, dia membunuh orang Kristen. Inilah yang saya tegaskan dan saya garis bawahi. Inilah pengalaman iman. Ibu bapak saudara-saudara, tanpa memiliki satu pengalaman iman, saya mau katakan tidak mungkin Anda bisa beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau cuma iman dengan percaya, ya, bukan itu. Tetapi kita menyadari bahwa ada satu pengalaman iman, kita menyadari ada satu kondisi, situasi yang menurut saya tidak mungkin bisa saya lakukan. Tetapi adalah hanya karena kasih karunia dan hanya pemberian dan penyertaan Tuhan.
maka saya mampu melewati akan peristiwa lepas peristiwa itu. Itu yang kita katakan bahwa pengalaman iman. Jika ibu bapak saudara-saudara tidak merasakan bahwa ada satu pengalaman iman, ada satu peristiwa hidup yang kita tidak rasakan bahwa ada campur tangan Tuhan, maka kita pasti memahami bahwa hidup ini adalah memang saya hidup. Saya berhasil memang juga adalah karena usaha jeripaya saya, maka saya berhasil. Kalau saya gagal, maka itu adalah karena kegagalan dan kebodohan saya, maka saya menjadi orang yang sangat menderita dan susah. Itu bukan orang lain. Itu yang saya mau katakan. Orang yang tidak mengakui pengalaman iman ini, bahwa ada campur tangan Tuhan. Nah, jika ada campur tangan Tuhan yang kita berlakukan dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita menemukan, itu yang saya katakan, bahwa bagaimana pimpinan, tuntunan Tuhan. Bertolak dari situ, maka Paulus mengatakan, saya bersyukur. Nah, dalam kerangka konteks ini, mari kita melihat. Yang pertama saya katakan, Verji sebagai, saya katakan dari latar belakang iman percaya Buddhis, kemudian mengaku bahwa Kristus adalah juru selamat, dan kemudian Agustina dengan Besi yang juga setelah mengalami baptisan baru kemudian masuk di dalam peneguhan sidi dalam proses kelas katekesasi. Maka marilah mau mencari, menemukan, itu yang saya katakan, apakah pengalaman iman yang kalian miliki, sehingga bertolak dari pengalaman iman inilah maka kalian akan melangkah, berjalan dalam langkah-langkah iman. Nah, langkah-langkah iman inilah yang mewarnai kehidupan kita. Kita banyak sekali orang yang keliru di dalam memahami langkah-langkah iman itu. Tanpa kita sadari siapapun kita, jangan kita merasakan bahwa oh saya sudah begini, saya begitu, saya sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan, saya berbuat kepada gereja, baru dengan seenak jidatnya baru mau mengatakan ini dan itu. Oh, nggak bisa. Kita harus dengan rendah hati, kita harus dengan penuh kesadaran bahwa pada mulanya kita adalah pendosa-pendosa. Dan hanya karena kasih karunia, maka kita dipulihkan. Kita menjadi manusia yang baik, kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. Jika kita menjadi kawan sekerja Allah, saya mau selamanya, kenapa sih Allah memakai, atau Yesus memakai istilah-istilah kalian adalah kawan sekerja? Hanya orang yang berkawan yang tahu apa maksud tujuan daripada kawan itu. Kalau kita nggak bersahabat dan kita tidak menjadi kawan dan kita, bagaimana kita tahu siapa dia dan apa dia itu? Karena dia siapa kita menjadi kawan, itulah. Dan ketika kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan Bapa, bukan berarti Bapa Allah ini yang beranak-beranak kita. Oh, enggak. Pengertian anak-anak Tuhan adalah hanya seorang anak yang memahami apa maksud dari Bapa dan ibunya. Apakah kita memahami arti atau maksud, pengertian, ajaran, ajakan daripada bapak orang lain atau bapak tetangga kita atau ibu tetangga kita? Nggak mungkin. Yang kita pahami adalah bapak kita. Itulah pemakaian bahasa bahwa jika dia adalah bapa, maka kita memahami apa maksud daripada bapa itu. Mengerti segala sesuatu tentang apa yang dia harapkan dan maukan dalam hidup ini. Jika kita tidak memahami itu, baru kita katakan kita adalah anak-anak Tuhan, itu nggak mungkin. Kalau pola hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, apa? Pola hidup apa sih Ibu Bapak? Saya mau katakan sangat sederhana dalam pola yang Yesus ajarkan dalam hidup ini. Hanya kasih. Jika kita mengasihi, maka kita akan mampu.
Kenapa harus kasih? Karena Allah mengasihi. Ingat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Allah mengasihi bukan kelompok, bukan ini. Dunia, alam, lingkungan, dan manusia yang seutuhnya. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Ini saya mau bilang bahwa hidup yang katakan sederhana jangan kita persulit. Kalau ada yang bilang kasih itu lemah lembut, kasih itu adalah bla bla blu, itu teologi Paulus. Bukan saya mau bilang itu salah, tidak salah. Tetapi itu adalah bagian turunan-turunan yang mau memudahkan kita agar kita memahami dengan baik dan benar. Begitu juga ketika kita berbicara tentang Allah yang Tritunggal. Maka itu mau mengajak kepada kita untuk kita memudahkan. Ya banyak aliran-aliran atau agama-agama yang lain. Apa itu orang Kristen itu? Bilang ada Allah Tritunggal. Berarti dia terus kemudian dia bilang di mana ada Alkitab tertulis bahwa ada Allah Tritunggal? Ibu Bapak bisa tunjukkan sama saya ayat mana yang mengatakan ada Tritunggal? Tidak ada dalam Alkitab menulis Tritunggal. Tetapi kenapa Tritunggal menjadi dogma? Kenapa Tritunggal menjadi ajaran? Karena berbicara Alkitab, berbicara firman Tuhan, maka ketiga oknum yang ada di dalamnya itu itu kemudian tertulis. Nah, oleh karena itu saya seringkali mengatakan hal-hal yang tidak tersurat jangan kita katakan tidak ada dan tidak bisa. Kita harus memahami ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Berbicara Alkitab, berbicara firman Tuhan, jangan kita melihat secara letterlek. Secara letterlek di sini adalah sambung-sambung ayat. Oh, bilang begini, 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 ayat ini begini, begini, banyaknya ayat baru jadi satu rangkaian kata-kata. Maka kita begini dan begini. Enggak begitu dalam berbicara menganalisa firman Tuhan. Ada aliran-aliran yang seperti itu. Dan kita di bawah menjadi tercengang-cengang dan kita menjadi terpesona dan kemudian kita katakan, wow, haleluya, hebat. Tapi Ibu Bapak tahu apa konteks satu ayat dengan konteks ayat-ayat yang lain? Apakah punya berhubungan? Tidak. Cuma maksud dan arti yang kita katakan ini yang jadi sama. Itu yang saya mau katakan, lihat yang tersirat. Orang Kristen zaman sekarang paling senang yang tersurat itu. Sementara memahami yang tersirat, kenapa yang tersirat kita tidak memahami, tidak mampu memahami? Karena di dalam tersirat ini adalah sesuatu yang di dalamnya meminta kepada kita ada satu analisa, ada satu penafsiran. Yang di dalamnya menuntut kepada kita untuk kita mengerti, memahami apa filosofi sehingga kenapa nats itu terjadi. Saya seringkali kalau di dalam kelas-kelas katekisasi yang reguler, seringkali saya bilang, coba kalian pergi ke depan di sana, kalian duduk nongkrong di sana dalam 15-20 menit, kalian balik ceritakan kepada saya apa yang terjadi di sana. Datanglah 5-6 orang dengan saya beri tugas begitu, baca. 6-6 akan menulis dari jam waktu yang sama dalam kurun waktu 15 menit apa yang dia temukan. Beda, tidak ada yang sama. Begitu juga satu peristiwa kecelakaan. Ketika kita berada di dalam satu kecelakaan, maka kita berada di seputar kecelakaan dengan waktu yang sama. Tapi ketika kita menceritakan peristiwa itu, semuanya pasti berbeda. Kenapa terjadi perbedaan ini? Itulah pola pandang, itulah pola pikir. Itulah yang di dalamnya yang saya katakan kita berada di dalam satu proses. Nah, oleh karena itu, secara khusus kepada kalian CD-CD baru dan baptisan baru, nggak ada kata lain, kalian harus membaca firman Tuhan. Kalian harus belajar. Karena hanya dengan pengetahuan firman Tuhan yang begitu dalam, maka kalian akan mampu mendalami apa yang Tuhan kehendaki. Karena tanpa membaca ini, kita sangat sulit.
Kita belum masuk lagi kita membaca yang ajaran-ajaran dogma-dogma gereja. Belum kita membaca sejarah-sejarah gereja. Tapi saya mau katakan bahwa ini harus wajib kita kenal. Kenapa saya mau katakan kita wajib dan kenal, kita ketahui? Ya itulah yang saya mau katakan, jika Allah yang kita panggil Bapa, selamanya kita berdoa Bapa di surga. Kalau dia Bapa, kita adalah anak, maka kita anak pasti memahami apa yang dimaksudkan oleh Bapa. Tetapi kalau kita tidak mengerti dan memahami Bapa itu bagaimana bisa? Apakah kita anak tiri di sini? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu kita bersyukur atas apa yang menjadi anugerah. Saya selamanya katakan bahwa kita bisa memiliki keselamatan adalah bukan karena usaha dan upaya kita. Karena usaha upaya manusia sudah selesai. Oleh karena itu, anugerah keselamatan adalah hanya pemberian, hanya kasih karunia. Karena dengan kasih karunia ini maka kita membalasnya dengan bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Nah, sebagai saya mau katakan dalam rangka ulang tahun pelayan anak yang ke-61, mari kita merasakan itu. Mari kita mengajar kepada anak-anak kita. Pahami pengalaman-pengalaman iman sedini mungkin. Apakah pengalaman iman yang begitu sangat menyakitkan? Pahami bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Cuma hanya karena kasih karunia, maka kita memiliki keselamatan itu. Itu yang harus kita bangun, itu yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh aspek perjalanan hidup ini. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai. Lilin kecil yang kumiliki hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Jemaat Tuhan dan khususnya kepada calon anggota SIDI dan calon baptisan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga SIDI gereja. Peneguhan SIDI adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman gereja dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu,
Dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harapan, dan kasih. Biarlah mereka yang juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi dan yang dibaptis untuk berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru, sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Agustina, Saudara Besi, Saudara Verji, Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi baptis ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Ya Roh Kudus, datanglah. Saudara Vergi, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai warga jemaat. Ayo semua. Bagian di belakang. Lengkap. 3. Ya. Bagian berikut. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat, saya persilakan berdiri. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sini jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab, penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat bagi tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita. Silahkan duduk. Dan berbalik. Penyerahan. Namanya, ada namanya. Siapa? Desi. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan ketika kami sudah menyelenggarakan pelayanan firman-Mu, dan kami juga sudah menyelenggarakan sakramen baptisan dan juga peneguhan sidih
Kami percaya Tuhan menyempurnakan semuanya, sehingga kami mampu melakukannya dalam hidup kami dari lepas hari. Oleh karena itu, kami bersyukur, berterima kasih atas perkenan pimpinan tuntunan Tuhan untuk kami mampu melakukannya dari hari lepas hari. Kami juga telah memahami, mengerti bagaimana tentang pengalaman iman yang kami harus miliki. Karena hanya dengan dasar pengalaman iman inilah, maka kami mampu beriman. Mampukan kami untuk kami mampu memahami apa itu pengalaman iman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga kami bisa menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam hidup ini, sehingga di dalamnya kami patut, wajib, dan harus bersyukur atas apa karunia yang Tuhan berikan. Sehingga di dalamnya tidak terkemas hanya karena ego kami, keinginan, kepentingan kami, yang hanya menyesatkan kehidupan kami dan menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami, mampukan kami untuk kami berbahasa kasih yang penuh dengan cinta kasih di dalam seluruh lingkup perjalanan hidup kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang dialami pengalaman iman daripada Paulus. Oleh karena itu, Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi, dan kepada ketiga saudara kekasih kami, Vergi yang ikut baptisan dewasa, dan juga Agustin, dan juga Besi dalam peneguhan sidi. Maka biarlah kiranya ya Bapa Sorgawi, Engkau memelihara mereka, Engkau membangun kehidupan iman rohani mereka, dan mereka secara khusus mau berserah, menyerahkan diri mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga di dalam menjalani akan kehidupan ini, betul-betul mereka berjumpa dengan Tuhan, betul-betul mereka merasakan tangan Tuhan senantiasa menopang, menguatkan mereka. Sempurnakan semuanya itu ya Bapa, karena kami hanya pertaruhkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, dalam syafaat ini kami ingin sampaikan tentang keberadaan negara bangsa kami. Kami hanya mampu memohon kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau memberikan kekuatan kepada pemerintahan kami, baik Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajaran kabinet-kabinetnya, dan juga semua departemen-departemen yang terjadi di lingkup pemerintahan. Dan juga kami berdoa untuk TNI dan Polri, di sektor swasta, wira swasta. Biarlah kiranya ya Bapa semuanya bergandeng tangan membangun bangsa ini. Teristimewa ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, maka kami tidak menjadi gentar, tetapi kami memiliki nalar yang kuat bahwa semuanya adalah hanya dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk kami bisa berdisiplin diri, menjalani protokol kesehatan yang disepakati oleh WHO atau Dewan Kesehatan Sedunia. Tuhan, Engkau mau bersama-sama dengan pemerintahan kami, anak-anak Tuhan yang terkait di semua lini yang ada di pemerintahan bangsa ini. Tuhan memakai mereka sehingga mereka mampu menyuarakan suara Tuhan, sehingga di dalam setiap pengambilan keputusan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kehendak-Mu lah yang mau jadi. Oleh karena itu, Tuhan menyertai bangsa Indonesia, Tuhan menyertai akan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkatinya. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, baik di seluruh muka bumi maupun juga di Indonesia pada umumnya, dan juga
Gereja Protestan Indonesia bagian Barat secara khusus dan jemaat-Mu GPB Kasih Setia. Kami juga hanya mampu memohon pimpinan tuntunan Tuhan. Berikan roh hikmat kesatuan, berikan roh hikmat kerendahan hati, berikan roh hikmat pelayanan dengan ketulusan, berikan roh hikmat di dalam menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami untuk kami terjebak hanya di dalam kepentingan diri kami, yang hanya mementingkan mencari popularitas yang sia-sia, tapi mampukan kami untuk kami mewujudkan pelayanan yang penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati, sehingga kasih Tuhan kami nyatakan, kami sampaikan, bukan hanya untuk warga jemaat-Mu GPB Kasih Setia, tapi untuk seluruh alam lingkungan umat manusia di mana kami berada. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, kepada para presbiter, diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner, dan juga karyawan, biarlah kiranya ya Bapa semuanya bisa bergandeng tangan ketika menjalankan panggilan dan pengutusan mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami juga mau berdoa untuk warga jemaat-Mu ya Bapa. Dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8, kami percaya Tuhan Engkau mengenal, mengetahui mereka secara persis. Oleh karena itu kepada jemaat-Mu yang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, tantangan, hambatan, kekecewaan, keputusasaan, bahkan yang berada di dalam duka cita yang berkepanjangan, maupun yang sementara berada di dalam pergumulan sakit penyakit, baik dalam pemulihan di rumah-rumah ataupun yang mereka berada di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, tolong mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka bisa berkumpul dengan kami untuk kami bersama-sama berada dalam satu persekutuan, satu kesaksian, dan satu pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GPB Kasih Setia ini. Tuhan mau memberikan sukacita, mau menguatkan mereka pribadi lepas pribadi. Sedangkan jemaat-Mu yang berada di dalam sukacita, apakah itu karena hari ulang tahun mereka, ulang tahun perkawinan mereka, atau mereka memiliki anak, cucu, atau mereka berhasil, baik di dalam pendidikan mereka maupun usaha-usaha mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa menyempurnakan segala sesuatunya, sehingga ajarkan mereka, mampukan mereka untuk mereka mampu berserah, menyerahkan dirinya, melalui ungkapan-ungkapan syukur mereka di dalam menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Bapa Sorgawi, kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Engkau menyertai, memberkati kami. Engkau memampukan kami untuk kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini dari hari lepas hari. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa pergumulan dalam hidup ini, mampukan kami untuk kami mampu mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai, yang seturut daripada kehendak Tuhan, sehingga kami tidak terjebak di dalam ketidakpastian dalam hidup ini, tetapi kami makin memiliki keyakinan dan kekuatan karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Sepekan ke depan ya Bapa Sorgawi, kami hanya pertaruhkan hidup kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kami percaya, jika kami mengandalkan Tuhan,
Kami tidak berada di dalam kekhawatiran apapun. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan ke depan terlebih dahulu, selesai ke depan kantong persembahan diedarkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Silakan itu. Silakan jemaat dari belakang yang lebih utama, baru ke depan.
silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Diserahkan dulu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan Yesus, sejenak kita bersama mendengarkan ringkasan warta jemaat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta tanggal 6 September 2020. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah Minggu jam 7 pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta James Eri Manahampi, pemandu lagu, organis, atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayan kita sekalian. Selanjutnya mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Pertama, acara sharing dan pelatihan dalam rangka melaksanakan program kerja dan anggaran bidang 4 pengembangan ekonomi warga jemaat, Departemen Pembangunan Ekonomi Gereja atau PEG, di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, dan dengan keterbatasan dalam melakukan pertemuan atau tatap muka secara langsung, maka akan diadakan acara sharing dan pelatihan secara online atau virtual yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 12 September 2020 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WIB. Tema: menciptakan usaha rumahan di era new normal. Sehubungan dengan acara tersebut, bagi warga jemaat yang ingin mengikuti acara dimaksud dapat mendaftar ke Korsek atau Wakorsek di sektor pelayanan masing-masing. ID meeting dan passcode akan disampaikan ke Korsek atau Wakorsek pelayan 1 sampai dengan 8. Yang kedua, jemaat yang sakit yang dirawat di rumah sakit, Ibu Heni Triana Sinukaban, sektor pelayanan 2, yang dirawat di rumah sakit Omni Alam Sutra, kamar R510. Yang kedua, Ibu Nurani Widyastuti Bambang, sektor pelayanan 4, dirawat di rumah sakit Sari Asi Ciledug. Yang ketiga, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Ibu Purwaningsi dalam usia 57 tahun. Almarhumah adalah ibu mertua dari Diaken Geraha Aditya Putra, warga jemaat sektor pelayanan 2, dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di TPU Trunojoyo, Banyumanik, Semarang. Majelis dan Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug menyatakan turut berbelasungkawa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus sumber kehidupan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah saat ini pada pukul 7.00 WIB, laki-laki 43 orang, perempuan 48 orang, jumlah 91 orang. Pemberitahuan diberitahukan kepada seluruh jemaat yang beribadah pada Minggu pagi ini untuk tata ibadah tidak dibawa pulang karena akan digunakan pada ibadah jam 9 pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian ringkasan warta jemaat saat ini. Cetakan warta jemaat dapat dibawa pulang agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan.
dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Warta jemaat dapat juga dilihat atau dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya. Amin, amin, amin. Ya benar adanya. Amin.